Semoga video ini membantu kalian kenapa saya memilih Doge daripada Ena. Halo semuanya, kembali lagi di channel Cukong Pumping. Hari ini saya akan bahas requestan dari koin yang kalian minta kemarin, yaitu koin Ethena atau Ena. Saya kenapa kemarin menyarankan beli walau tidak jual di pucuk, tetapi saya sudah buang Ethena dan saya masukkan ke Doge. Kalau dilihat emang beberapa minggu ini Ethena itu performnya kurang. Jadi saya emang sudah buang terlebih dahulu untuk Ethena. Jadi sudah saya shifting atau saya pindah ke Doge. Kenapa sih saya sudah lepas Ethena secara perlahan? Nah, saya akan bahas terlebih dahulu kenapa sih saya jual koin Ena. Padahal kan Ena itu bagus secara fundamental. Betul sekali, secara fundamental itu bagus. Tetapi di semua koin setelah terjadinya pumping atau setelah terjadinya kenaikan yang gila-gilaan seperti Ethena udah hampir 200%, itu biasanya selalu disertai sideways atau disertai konsolidasi atau terjadinya penyesuaian atau terjadinya koreksi untuk mencari penumpang atau mengisi bensin atau istirahat dulu lah. Nah, jadi kenapa saya jual Ethena ya karena emang sudah sebelumnya itu sudah outperform, jadinya sudah melakukan kenaikan tinggi-tinggian dibandingkan koin-koin lainnya. Jadi sekarang waktunya Ethena untuk istirahat sejenak. Saya di 7 Agustus di grup Wales itu juga sudah bilang saya akan jual Ethena karena berada di resistansi dan itu adalah area bagus untuk jual. Saya bilang jual cantik saja atau jual perlahan saja. Kalau update Doge, saya kebalikannya. Saya tidak akan jual sama sekali untuk Doge. Beda ya, kalau Ethena saya sarankan untuk jual, tapi untuk Doge saya sarankan untuk hold. Emang perlakuannya beda. Nanti aku jelasin kenapa sih saya memberikan perlakuan yang berbeda terhadap Ethena dan Doge. Nah, kalau kalian lihat, ini saya rekap. Doge di tanggal 11 Agustus hingga hari ini itu hanya mengalami koreksi sebanyak 3%. Sedangkan Ethena itu mengalami penurunan hingga 15% per hari ini. Jadi kalian tahu kenapa saya menyarankan untuk Doge untuk shifting ke Doge daripada kalian pegang koin Ethena. Mungkin kalau kalian masih pegang koin Ethena, mungkin ya masih terjadinya koreksi yang cukup dalam. Kalian sudah lihat performanya dari Dogecoin di Agustus ini dari tanggal 11 dan seterusnya. Dogecoin itu selalu menguat dibandingkan Ethena. Jadi kalian bisa shifting atau pindah ke Doge. Sebenarnya meme coin itu sudah bagus semua atau bisa dikatakan dari semua chart itu meme coin itu berpotensi untuk pumping semua. Jadi saya menyarankan untuk beli meme coin atau shifting ke meme coin. Tetapi secara terkhusus saya menyarankan untuk pindah ke Doge. Kalau saya banyak aset di Doge. Kalau kalian lihat di samping sini, itu adalah portofolio saya. Ada portofolio pribadi, ada 2, Binance Spot, ada Indodex, terus ada copy trading. Kalian itu bisa lihat di samping. Saya banyak sekali pindah ke Doge daripada pegang Ethena. Aku hampir tidak pegang Ethena lagi. Ya ada sih, tapi nggak banyak. Tetapi sudah shifting ke Doge. Ada di Binance Spot itu sebanyak 22%. Indodax itu aset utama saya, itu sebanyak saya pegang Doge 70% sekian. Lalu yang di copy trading itu belum saya update, masih ada pegang USDT sama Ena. Tapi kalau sekarang kalau kalian yang copy trading juga itu hampir berapa persen ya? 50% atau 60% itu sudah ke Doge.
Jadi saya sudah melakukan perpindahan ke Dogecoin. Jadi ini adalah alasan saya kenapa saya tidak hold ENA sama sekali, karena emang penurunannya cukup signifikan. Jadi saya langsung rubah ke Doge supaya tidak kegerus profitnya. Selanjutnya saya akan bahas fokus ke ENA. Yang pernah saya share untuk signal ENA, kalian yang join membership, kalian sudah tahu signalnya di area berapa. Saya terlebih dahulu bahas mengenai chart dari koin ENA. Koin ENA itu sudah terjadi koreksi 15% kurang lebih dari puncaknya. Nah, atau dari 11 Agustus. Lalu kita itu beli di area mana? Apakah ENA ini akan terus mengalami penurunan? Pertanyaannya seperti itu. Sebenarnya tidak. ENA akan mengalami kenaikan setelah ini. Tetapi perlu terjadinya konsolidasi, perlu terjadinya koreksi setelah sebelumnya outperform. Nah, sedangkan Dogecoin itu kemarin performanya itu kurang sekali. Jadi Dogecoin itu akan lebih mendominasi. Yang hari ini Dogecoin tidak mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ini adalah area-area bagus untuk kalian melakukan pembelian dari koin ENA. Bagi kalian yang masih tertarik beli koin ENA. Kalau kemarin kalian sudah join di link ID /cukong pumping atau di YouTube membership, kalian pasti sudah beli koin ENA hari ini. Yang pernah saya berikan koin ENA itu bagus 0,65 hingga 0,7. Nah, kalau kalian kemarin beli koin ENA itu pasti sudah dapat ENA di harga 0,68 atau 0,7-an. Kalian sudah dapat di area itu. Jadi kalian hold saja kalau kalian sudah beli di area ini. Nah, jadi kalau saya lihat dari pergerakan ENA secara kasar itu setelah kemarin 9 Agustus mengalami penurunan, itu akan melakukan kenaikan kembali untuk testing di area $1. Nah, itu adalah prediksi saya, ENA akan ke arah $1. Jadi bagi kalian yang kemarin sudah beli di area signal yang pernah saya share di Telegram maupun di YouTube membership, kalian bisa hold saja. 0,68 itu adalah area bagus bagi kalian yang sudah beli kemarin. Jangan dijual sama sekali, hold saja. Saat ini portofolio saya yang pernah saya share di Excel, saya itu Dogecoin sudah pegang 70%. Yang sebelumnya itu 40% di 8 Agustus. ETHNA hanya 20, sekarang sudah ETHNA saya pegang 5% saja, sisanya Dogecoin. Yang sebelumnya di tanggal 27 Juli saya share ETHNA itu menguasai 30% dari portofolio saya. Sekarang saya sudah mulai buang dan saya beralih ke Dogecoin. Itu kenapa saya kemarin jual terus-terusan ETHNA. Saya jual di area ini, emang terus terang nggak dipucuk, tapi saya emang sudah shifting untuk mengatasi dari penurunan ETHNA yang cukup lumayan. ENA perlu ke $1 apabila sudah melakukan breakout dari resistansinya ini. Ini adalah resistansi yang kuat atau resistansi yang rawan bagi ENA. Jadi kemarin terjadinya koreksi gede-gedean atau 15% lebih. Kita bandingin ENA BTC dengan Doge BTC. Kalian bisa lihat di sini, kalian tahu mana yang lebih bagus dari segi chartnya. Kalau Doge BTC itu malah membuat triangle, yang ini akan berpotensi untuk melakukan kenaikan yang cukup tinggi. Jadi seharusnya Doge akan mudah untuk melakukan breakout daripada chart dari ENA, yaitu dari segi chart dari Dogecoin /BTC dibandingkan ENA /BTC. Jadi kalau saya lebih tertarik beli ini, makanya kemarin saya menyarankan beli Doge di area 0,215 atau 21 hingga 0,23. Itu adalah area Doge BTC. Nah, jadi kalian tahu kalian seharusnya pindah ke mana. Tetapi ini kembali ke kalian. Kalau saya sudah 70% pindah ke Dogecoin. Nah,
Tapi nggak ada salahnya kalian beli di area kemarin atau area support yang pernah saya share. Itu adalah area yang bagus untuk hold atau beli ENA. Ingat ya, di bulan Agustus ini seharusnya kalian buy and hold. Nah, bagi kalian yang kemarin sudah beli signal ENA yang ini di 6 hari yang lalu di harga ini, kalian hold saja, nggak perlu jual. Itu adalah area bagus, kalian hold. Dah, itu aja, buy and hold. Nah, untuk signal Doge, PP dan lain-lain, kalian tetap jaring saja di area supportnya. Oke, sampai jumpa di next video. Itu adalah pembahasan ENA yang kalian request. Semoga next kemudian bagi kalian yang membership, kalian bisa menikmati live streaming secara bersama-sama. Kita belajar bersama. Saya belajar, kalian juga bisa belajar. Kita belajar bersama masalah trading kripto. Oke, sampai jumpa di next video. Semoga video ini membantu kalian kenapa saya memilih Doge daripada ENA. Itu adalah jawaban dari saya. Sampai jumpa.